Engkau telah pulang. Jarak antara kita terbentang, lepas pandang di luar jangkauan tangan. Yang ada sekarang tinggal kenangan yang selalu aku timang-timang. Tetapi dulu engkau pernah bilang bahwa apapun yang kita pandang adalah sangat menyenangkan. Karena yang menentukan adalah sudut pandang. Aku mengerti kawan, apapun akan menjadi indah dan menyenangkan bila dari langkah awal kita bermaksud mencari keindahan. Memang berawal dari sudut pandang. Dan sudut pandang itu kita sendiri yang memegang. Memang dulu kita punya sudut pandang yang berseberangan. Tapi kita selalu bergandengan. Bahkan bukan hanya berseberangan sudut pandang, tapi juga jarak pandang, sisi pandang, dan durasi pandang. Sekarang, setelah kita tinggal di tempat yang berjauhan, memang terkadang perlu tempat yang berjauhan. Setelah itu aku dapat memandang dengan terang. Sekarang telah menjadi terang benderang bahwa engkau tidak pernah ingin menang. Sekalipun engkau selalu mengerang karena banyak orang yang menyerang. Karena akibat maklumat perang yang engkau kumandangkan. Engkau tidak pernah ingin menang, tapi engkau ingin semua persoalan menjadi terang dan gamblang, sehingga lampu yang seharusnya membuat ruangan menjadi terang, ternyata tidak semakin terang. Akhirnya terpaksa engkau tendang. Aku ingin jujur padamu. Engkau bukan orang terbaik di antara kawan-kawan. Juga bukan terburuk di antara kawan-kawan. Tetapi engkau sangat berbeda sekali dari semua kawan-kawan. Namun demikian, wahai kawan, aku minta maaf dan ampunan. Terkadang aku melihat satu-satunya dosa besar yang harus engkau pikul sepanjang zaman adalah karena engkau terlalu jujur memegangi perasaan. Antara ketika engkau mengambil tindakan dengan munculnya berbagai bantahan, di situ ada lahan subur tempat engkau membangun kepribadian. Engkau tidak hanya punya keberanian, tapi juga punya landasan kesabaran. Memang di permulaannya kesabaran kurang menyenangkan, tetapi di penghujungnya menjadi keindahan. Dan pribadimu sekarang telah menjadi sumber pencerahan. Dulu banyak orang melihatmu sebagai orang yang kandas memagut kegagalan. Tetapi sekarang terlalu banyak orang ingin menirukan. Engkau, wahai kawan, punya keberanian yang tidak kepalang. Siap melawan siapapun yang datang menyerang. Dan sekarang, aku ingin mengatakan, terus terang, bahwa engkau adalah seorang pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya, sahabat Terasinta dimanapun panjenengan berada. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Demikian tadi puisi karya dari almarhum Kiai Buya Sagur Yasin MA teruntuk salah satu sahabatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, dan dibawakan oleh putrinya Gus Dur, Mbak Inayah Wahid. Puisi yang luar biasa, sangat menyentuh hati. Bahkan Mbak Inayah juga membawakan coretan dari Buya ini dengan
sambil menahan tangisnya, sambil dengan mata berkaca-kaca. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum Kiai Buya Syakur Yasin dan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Kalau menurut saya, jadi beliau berdua ini adalah tokoh besar yang sebenarnya banyak mengajarkan kepada kita semua tentang cinta yang lebih luas. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada makhluknya. Bagaimana ketika kita ditempatkan atau dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda? Ini tentu bukan perkara yang mudah. Kita harus dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda pemahaman, orang-orang yang barangkali berseberangan, sehingga sering terjadi crash dengan kita kalau misalnya kita utarakan semuanya. Maka di situ penting yang namanya memahami esensi. Kalau orang Jawa mengatakan ngerti pan papan, bisa menempatkan diri, bisa menempatkan posisi. Dari puisi yang dibawakan oleh Mbak Inayah Wahid tadi ternyata penting nih. Kalau selama ini mungkin saya hanya mendengar apa itu jarak pandang, cara pandang, sudut pandang. Nah, ini tadi saya menemukan ada hal baru lagi yang mudah-mudahan ini juga jenengan tangkap ya, bahwa ada durasi pandang. Artinya apa? Bahwa durasi itu ternyata penting. Untuk apa? Sehingga kita itu tidak mudah untuk buru-buru memutuskan, buru-buru menjustifikasi. Ini sebuah tamparan keras khususnya bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan jangan tidak merasakan hal yang sama, karena saya sendiri juga masih harus banyak belajar tentang banyak hal. Kalau almarhum Kiai Buya Syakur ini beliau punya irama cinta. Ini di sini ada sebuah ruangan kecil, ada sebuah channel kecil, teras cinta. Ini mudah-mudahan untuk jenengan semua yang mampir ke channel ini dan menonton video ini bisa memetik hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Inayah melalui puisi Buya untuk kita semua. Ini luar biasa. Banyak sekali hikmah yang terselip di balik coretan-coretan dari beliau. Ada salah satu nasihat dari salah satu kiai yang saya kenal, Pak Kiai Muhtar Mukti di Jombang, yang salah satunya adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini kalau kita flashback kembali kepada dua sosok ini, kepada almarhum Kiai Buya Syakur dan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kita tarik garis ke belakang. Ini tentu ujungnya adalah Rasulullah SAW, yang mana Kanjeng Nabi inilah satu-satunya manusia yang luar biasa cikal bakalnya mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai. Kalau kita mau belajar sejarah nih, ini ada tokoh berikutnya yang kita munculkan di sini. Siapa lagi kalau bukan Gus Muafik yang terkenal dengan ilmu sejarahnya. Ini luar biasa. Monggo langsung saja kita simak. Pangapunten barangkali dalam saya membawakan pengantar di sini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Dengan segala kerendahan hati, teras cinta, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ada dua hal yang mungkin bisa menjadi acuan untuk membangun cinta. Yang satu adalah Rasulullah ini mendapatkan pesan uluhiyah yang bersifat universal. Jadi pesan ini bukan untuk semata-mata golongan dan kelompok tertentu, tapi pesan yang universal. Dia akan menjadi referensi atau guidance hidupnya manusia di semua tempat. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat adalah untuk kebutuhan itu
Akan tetapi secara sosiologi dan antropologi Rasulullah ini ditaruh di Makkah. Jadi tanaman ini adalah akan menjadi tanaman dunia secara keseluruhan. Akan tetapi pusat persemaiannya ada di tanah Arab. Dua perspektif ini mesti dipegang. Gitu. Makanya ada kemudian ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Nah, dua perspektif ini mesti dipertemukan. Bagaimana bisa pesan universal itu dimulai dari satu titik yang merupakan titik di mana bukan sesuatu yang menyeluruh di seluruh alam. Bahkan sampai meninggal Rasulullah tidak pernah keluar dari Arab. Tapi kenapa kemudian pesan universal itu bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai ke Cina? Nah, dari perspektif itu saya begitu mencintai Rasulullah. Saya begitu mengagumi Rasulullah. Bahkan mungkin seluruh dunia manapun nggak ada tokoh sekelas Rasulullah. Pesan uluhiyahnya satu, tauhid. Tauhid ini pesan universal, tapi ditaruh pertama kali di kawasan di mana Tuhan itu banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana Rasulullah yang punya pesan tauhid mampu meyakinkan orang yang waktu itu Tuhannya banyak. Ini perjuangan yang nggak main-main. Jadi pesan tauhid itu berhadapan dengan paganisme. Itu syahadat. Sholat itu pesan universal. Tapi bagaimana mungkin bisa diletakkan di Arab pesan itu? Karena sholat ini bermula dari toharoh. Toharoh itu menggunakan air. Bagaimana pesan toharoh yang menggunakan air ditaruh di tempat yang tidak ada air? Ini nggak main-main. Kalau pesan toharoh itu ditaruh tempatnya Buya Syakur, mudah kok kita ada Belumbang. Apalagi pesan toharoh yang paling berat itu adalah pesan jenabat. Diminum aja susah, orang sana minum air itu susah. Ini disuruh mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan air. Sementara jinabatnya orang Arab berbeda dengan orang Indramayu. Di sini sebulan sekali, sana semalam 8 kali. Jadi Rasulullah ini sosok yang kita nggak sanggup nalarnya, hebatnya kayak apa. Jadi makanya saya kadang ketika membaca sirah, saya lupakan untuk sementara sirah-sirah yang itu. Karena yang saya hadapi adalah seorang pejuang kemanusiaan, seorang pejuang geografis yang luar biasa. Pesan itu nggak ada satupun yang berhubungan dengan dan cocok di Arab. Betul. Puasa, zakat. Kok bisa orang Arab bisa menerima pesan zakat, sementara di sana makan itu susah. Dia harus berburu, dia harus berbagi. Susahnya makanan. Kalau di sini makanan banyak, di sawah cipluan banyak. Bener kata Buya Syakur, berbicara tentang al-fil. Ini persoalannya adalah persoalan fil ini gak main-main. 10% dari berat badannya harus dimakan. Sementara dari awal semenjak Nabi Ibrahim pesannya jelas. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ini pesan bukan di zaman Rasulullah, ini di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim saja sudah ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Makkah tandus itu bukan barang baru. Itu dari kuno sudah. Ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tidak main-main, makanan susah. Pesan puasa, pesan puasa ditaruh di tempat di mana panas dan haus berada. Mau berlindung di mana? Pohon nggak ada. Kalau haus bisa mati cari sumber air. Loh,
Itu tidak main-main pesan uluhiyah yang diberikan oleh Allah untuk dimanifestasikan menjadi penyelesai problem-problem kehidupan. Haji, bagaimana haji itu bisa tertib? Nalar kita nggak nyampe zaman segitu. Orang panas kayak gitu malah disuruh wukuf di tempat yang panas gitu. Kepala nggak boleh ditutup ketika ihram. Nah, yang paling berat adalah ketika ihram, perempuan tidak boleh membuka, tidak boleh menutup wajah. Sosiologi Arab itu melihat perempuan, jangankan lihat muka, lihat betis itu syahwat. Di Baitikal Muharram dihadapkan kepada situasi di mana perempuan dibuka mukanya, syahwatnya kayak apa? Pada saat yang sama yang laki-laki disuruh pakaian tidak pakai jahitan. Kalau mau nakal kan tinggal wes gitu aja. Jadi antara pesan uluhiyah dan titik di mana Islam harus dimulai, ini butuh perjuangan yang tidak main-main, dan itu Rasulullah berhasil. Untuk urusan itu tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Rasulullah adalah tokoh dunia yang tidak akan pernah tertanding. Itu cara saya melihat Rasulullah. Betapa hebatnya lahir tanpa orang tua, diasuh paman, diasuh kakek. Dalam situasi berdagang, tidak kebayang betapa nalarnya orang. Kalau melihat Rasulullah dari nalar itu pasti akan tumbuh cinta yang luar biasa. Rasulullah adalah seorang kreator luar biasa. Kalau dalam bahasa Metallica, master of puppet gitu ya. Jadi cara melihatnya jangan kemudian saya ngeliatin itu. Dan anak-anak ini gak bisa dibiarkan dalam nalar-nalar bahwa Rasul ini pejuang betulan. Saya ke Arab itu berkali-kali mikir, kok kuat Rasul melalui perjuangan seperti itu, meyakinkan bahwa Tuhan itu satu, sementara di hadapannya Tuhan itu banyak. Dan yang menang Rasulullah. Tanpa air bisa toharoh, tanpa makanan bisa zakat, panas bisa ikut puasa, bahkan situasi yang paling sulit bisa pergi haji. Ini sesungguhnya kekuatan Rasulullah itu di situ. Sehingga kemudian ketika diterima oleh orang Indonesia menjadi mudah. Orang di sini dari dulu terbiasa Tuhannya satu. Sudah, tan keno kinoyo ngopo, sudah itu Sang Hyang Toyo ada. Suruh puasa mudah di sini, tempatnya tenang. Sore jaminan makanan ada, mau tela mau tales ada. Suruh zakat makanannya banyak, pola makan kita luar biasa, dari sagu, dari banyak tersedia. Suruh zakat ada banyak, suruh haji biasa di sana lihat orang betisnya apa. Ya biasa sini syahwatnya gak terlalu gede. Nah, pertemuan antara pesan uluhiyah dan ruang geografis yang berbeda tapi mampu menghasilkan peradaban, ini baru Rasulullah yang bisa diketahui. Itu makanya untuk kebutuhan itu kita nggak punya pilihan lain. Ketika harus membangun bangsa Indonesia, kita titipkan semua pada Rasulullah. Syafaatnya Rasulullah kita butuhkan. Raja hamba nggak mungkin mampu membangkitkan sebuah kehidupan besar. Maka titipkan saja sama Rasulullah. Raja hamba dilebur dalam konsep yang dibikin Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sehingga raja dan hamba dilebur dalam konsep ra'iyah. Satu-satunya bangsa yang mampu mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Nggak ada. Ra'iyah, musyawarah, titipkan ra'iyah ini kalau ngumpul membicarakan sesuatu, titipkan sama Allah. Wasyawirhum fil amri. Maka konsep pertemuan ra'iyah disebut musyawarah. Ruangnya ra'iyah disebut musyarakah yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Nah, yang bisa begitu siapa? Hanya kekasih-kekasih Allah. Nah, yang masuk ke sini aulia, para wali. Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka nggak pernah khawatir. Saya disebut kiai juga nggak khawatir. Padahal kiai itu bukan manusia. Ada kebo Kiai Slamet tuh, Mbak Kiai Bladet. Cerita tentang formalitas sebutan udah nggak berlaku di sini. Allah pangeran, malaikat, Gusti, Tuhan,
Nabi, kanjeng, nggak ada masalah di sini. Syaikhun, ustadzun, kiai, musola, langgar. Loh, jadi formalitas itu sudah dilewati. Kenapa? Karena sudah mampu membawa nilai yang tumbuh di sana menjadi nilai yang ada di sini. Nah itulah. Karena apa? Kebutuhannya di situ. Tanam benihnya. Kurma ditanam di sini nggak tumbuh. Tumbuh tapi nggak berbuah. Al-Quran sudah menegaskan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi ajibu dzurra al-yaghidha bihimul kuffar. Tanam dulu. Makanya kalau mau merusak Islam gampang, rusak aja cara nanamnya. Pasti nggak jalan. Iya, rusak aja cara nanamnya. Pasti hancur ya. Dimanapun. Loh, ini kan konsep-konsep yang ditawarkan oleh para pendiri bangsa. Karena apa? Konsep kita ini persis konsep setelah apa yang ada dilakukan oleh Rasulullah. Arab itu akhirnya satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Eropa akhirnya satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Dan kita nyuntuh Rasulullah, puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka nggak bisa. Makanya kalau saya sepakat dengan Dr. Marzuki. Apakah kemudian setelah Rasulullah itu kekuasaan pemerintahan? Ternyata enggak. Sampai di zaman Sayyidina Ali bentuknya bukan kekuasaan. Cerita orang tentang khalifah itu kekuasaan, enggak. Kalau seandainya Sayyidina Ali ini adalah bentuk kekuasaan, ketika Muawiyah memberontak pasti dihabisi karena ini bukan. Seandainya bentuknya kekuasaan, nalar kekuasaan itu ada, ketika Muawiyah berontak pasti dihabisi karena bugot. Nah yang punya nalar itu Khawarij. Tapi Sayyidina Ali tidak melihat ini sebagai nalar kekuasaan. Makanya ketika terjadi khilafiyah yang diambil adalah wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu. Tasalluh yang diambil. Kalau kemudian ini kekuasaan yang diambil, ya malam yahkum bima anzalallahu fa ulaihumul kafirun. Ini kan prinsip-prinsip. Walaupun akhirnya yang bernalar kekuasaan akhirnya sanggup menghabisi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, peristiwa Karbala, itu kan nalar kekuasaan. Yang satu tetap nalar sosiologi, antropologi, membangun masyarakat. Yang itu terjadi namanya musyarakah yang ada di Indonesia. Makanya kalau di Indonesia berbicara tentang Islam, ini komplit. Nalar fikihnya jalan, nalar kalamnya jalan, nalar tasawufnya jalan. Dan itu sudah dilakukan oleh pendiri bangsa. Kalau bukan karena ulama, nggak mungkin Pancasila itu menggunakan bahasa Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adlun, adab, ini bahasa Arab. Kerakyatan, ra'iyah, musyawarah, permusyawaratan oleh hikmah, bahasa Quran. Dalam perwakilan al-wakil, keadilan al-adlu, sosial bagi seluruh ra'iyah. Loh, bahasa Quran dan bahasa agama eksplisit. Bukan tafsir. Makanya kalau kajian teks Pancasila, pasti kita berbicara bahwa nalar Pancasila adalah nalar kaum muslimin ketika membangun bangsa. Dan itu diwariskan oleh para wali. Maka teritori yang berbasis para wali disebut wilayah. Makanya al-wali meninggalkan wilayah. Lah wilayah itulah yang kemudian disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan uluhiyah Rasulullah adalah mampu merealisasikan kita untuk jatuh cinta kepada Rasul, dan bangsa ini adalah bangsa yang mampu kemudian menerjemahkan apa yang sudah terjadi pada saat Rasulullah menerima pesan uluhiyah itu. Selanjutnya Buya, ada yang mau disampaikan juga? Oke, jadi begini, ke depan kita ya kaum intelektual khususnya, kalau rakyat bawah mah ikut ya, yang berbatasan kita, mereka kan taklid aja. Ya. Ke depan kita ini harus bisa memilah-milah dari literasi, maraji, sumber-sumber informasi itu kita harus pandai memilah-milah
mana yang mitos dan mana yang realitas. Jangan sampai kita merindukan sesuatu yang mitos. Kalau kita merindukan mitos kan berarti palsu rindunya, gitu. Ada kadar kebenarannya. Jadi memang sesungguhnya bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa mitos itu sangat berpengaruh sekali. Bahwa Sirah Nabawiyah ada mitos-mitosnya yang harus kita akui. Sampai tafsir-tafsir pun pada periode pertama, ya rezim pertama mufassirin seperti At-Tabari, Nasr sebagainya, itu oleh Al-Azhar dilakukan penelitian oleh tim khusus. Ternyata terungkap 60% tafsir itu yang periode awal itu adalah Israiliyat, berupa dongeng-dongeng, mitos-mitos. Baru sekarang spesialisasi itu kan sekarang, ya. Sekarang kalau tafsir I'rab ada, tafsir Balagho ada, tafsir politik ada, Sayyid Qutb yang kita baca di sini itu. Tafsir sejarah ada. Jadi memang tidak bisa dihindari, dan memang ilmu pengetahuan itu berawal dari mitos. Bahwa ilmu pengetahuan yang sekarang kita capai ini titik tolak awalnya dari mitos dulu dan tidak bisa dihindari bagaimanapun. Bahwa akhirnya sampai sekarang di dalam ilmu yang paling bergengsi namanya kosmologi, itu bayang-bayang mitosnya masih ada. Ya, kenapa istilah galaksi kita ini disebutkan galaksi the Milky Way? Itu kan mitos. The Milky Way itu udah ceritanya seorang dewi lagi tiduran, tiba-tiba ketika bangun di sampingnya ada bayi sedang menyusu. Dia bangunnya, anak siapa ini? Akhirnya ditarik, disitulah susunya berhamburan, makanya Milky Way. Itu kan mitos. Kemudian dilemparkan ke bumi, itulah manusia yang pertama kali di dalam dunia ini. Itu kan mitos. Sampai semuanya. Nama-nama planet-planet yang mengelilingi matahari ini, itu semuanya adalah nama-nama mitos, nama-nama dewa semuanya. Iya, dari Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptun, semuanya itu adalah nama-nama mitos dari mitologi namanya. Itu berarti awalnya kan orang tuh mitos. Dan mitos itu ya sampai sekarang masih berpengaruh. Dan kita sendiri sesungguhnya kajian ya psikoanalisa Sigmund Freud itu ternyata mitos masih memberikan pengaruh pada perilaku kita. Bagaimanapun. Nah, itu satu. Kemudian jadi kita harus pandai-pandai memilah mana yang realitas dan mana yang mitos. Dan kemudian lagi bahwa kita ada dua macam peradaban ya. Ada peradaban material, ada peradaban spiritual. Peradaban yang dibawa oleh Nabi adalah peradaban spiritual. Apa bedanya? Saya menelusuri jejak peradaban material. Saya keliling ya ke berbagai kolosium di Italia, melihat kolosium di sana. Ini tempat gladiatornya, ini tempat raja mandi, ini tempat permaisurinya, ini tempat tidurnya, ya di peradaban Kartagina, Funik dan sebagainya, sampai Fir'aun dan sebagainya. Setelah saya melihat itu semua, apa kenangan saya? Ya selesai. Hanya mengatakan dulu pernah ada. Tetapi yang di luar Nabi bukan dulu pernah ada, sampai sekarang bisa kita manfaatkan kok. Iya. Untuk kehidupan sendiri, mau bahagia, ini ada konsepnya. Mau menyelesaikan persoalan, begini konsepnya.
Nah, ini kan makanya Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, bukan buku sejarah, bukan buku fikih, bukan buku hukum, bukan. Ini guide of life. Itulah warisan kepada kita sebagai bukti bahwa peradaban spiritual. Jadi artinya sampai kapan ini berlaku? Ya selama kita hidup. Bahwa selagi kita masih mengamalkan Al-Quran ini, ya berarti kita masih dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang dijaga oleh Allah itu adalah zikr itu. Ketika Islam diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang dijamin oleh Allah. Yang dijamin itu oleh Allah itu az-zikr ya. Az-zikr kan? Al-Quran sama enggak? Beda. Alkitab, Al-Furqan, Al-Bayan, Hudan, itulah persoalannya. Jadi kadang-kadang kita menjadi berpikir tidak jelas karena kita menggunakan logika sinonim. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ini sekali lagi luar biasa. Dua pembicara yang makin kesini makin muncak. Tapi sayang sekali kita tadi punya perjanjian jam 5 harus selesai. Saya juga menangkap kode yang satu luar biasa dari Gus Muafik ini. Jam 1 malam harus sampai ke Jogja. Ngitung perjalanannya berapa jam gitu kan ya.